ketika dua calon ini bertarung saat itu, kenapa bisa Prabowo menang di Aceh, kalah secara nasional, terlepas dengan isu-isu dan sebagainya, ya, dari 2014 kemudian 2019. Nah, seperti itu. Dan walaupun kemudian ada tokoh-tokoh dari kalangan mantan kombatan GAM yang mendukung Pak Jokowi di Aceh, tapi masyarakat Aceh tetap nggak ikut, tidak akan goyang dengan instruksi untuk meminta agar Jokowi menang di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan salah satu statement atau kesaksian dari warga Aceh yang menyatakan alasan kenapa PDIP ini tidak pernah menang di Aceh. Sekaligus ingin menerangkan juga bagaimana bisa seorang Prabowo Subianto memiliki suara yang signifikan pada saat melawan Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Sehingga pada akhirnya klimaksnya adalah pada tahun 2024 Prabowo sendiri hampir tidak mendapatkan suara di Aceh. Justru Anies Baswedan yang terlalu dominan di tempat tersebut. Nah, ini tentu saja ada alasannya, karena memang seperti yang kita tahu ya, kalau suara Anies Baswedan ini unggul di dua tempat, yaitu di Sumatera Barat dan juga Aceh. Nah, khusus di Aceh, di sini ada kesaksian atau statement dari salah satu orang asli Aceh, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, tentu saja ini sangat menarik ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak videonya berikut. Masa pemerintahan Megawati itu berlaku darurat militer di Aceh. Tanggal 20 Mei 2003 diberlakukan darurat militer di Aceh. Kami itu sore sudah nggak bisa lagi keluar. Jadi dari maghrib sampai subuh itu kami harus di rumah, nggak boleh keluar. Keluar tembak di tempat. Itu di rezim pasca Soekarno ya, di rezim Megawati. Oh, Megawati ya. Jadi keluar tembak di tempat. Jadi seperti itu. Dan mungkin inilah yang membuat kami masyarakat Aceh secara mayoritas sangat membenci Megawati dan partainya. Oh iya, ya saya lihat PDIP sulit ya untuk bisa eksis di Aceh ya, sulit sekali. Susah. Karena seperti ada dosa sejarah itu ya. Ya, dari sinilah artinya kalaupun misalnya kayak kemarin ada yang menjadi anggota DPR RI baru kali ini di Dapil 2 Aceh, ya saya rasa yang pemilihnya itu adalah para kaum milenial yang diorganisir. Yang diorganisir dengan baik ya, yang kelahiran tahun 98 atau 99 lah. Atau pendatang. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang mengalami kejadian atau yang mengalami fase saat darurat militer itu sudah mengakar banget. Artinya bagi masyarakat itu sangat membekas ya. Sangat membekas. Dan ini yang kemudian jadi paradigma kemarin. Kita coba kembali lagi ke Pilpres 2014. Ketika dua calon ini bertarung saat itu, kenapa bisa Prabowo menang di Aceh, kalah secara nasional, terlepas dengan isu-isu dan sebagainya, ya, dari 2014 kemudian 2019. Waktu itu kan Prabowo Hatta 2014. Nah, kenapa bisa di 2019 ketika Prabowo Sandi juga bisa menang di Aceh dan kalah secara nasional? Masalahnya nggak ada mau dipilih siapa. Ini kalau bahasa kasar kami bilang di sana ini milik setan dan iblisnya yang mana mau dipilih kan seperti itu. Karena waktu itu lawannya Jokowi kan gitu ya. Iya. Yang penting kan orang kan waktu itu Jokowi identik dengan mungkin PDI Perjuangan waktu itu ya. Iya, nah seperti itu. Dan walaupun kemudian ada tokoh-tokoh dari kalangan mantan kombatan GAM yang mendukung Pak Jokowi di Aceh, tapi masyarakat Aceh tetap nggak ikut, tidak akan goyang dengan instruksi untuk meminta agar Jokowi menang di Aceh. Nggak goyang. Iya. Dan barangkali juga kenapa kemarin itu orang itu
padahal Prabowo pernah menang, tapi ketika lawan Anies Prabowo kalah di Aceh, ya karena mungkin orang kecewa juga dengan Prabowo ya, kenapa gabung Jokowi gitu ya. Bisa jadi Salah satu kalau menurut pandangan kami dari anak muda, para aktivis, ya pasca 2019 waktu itu ketika Jokowi menang dan kemudian Prabowo mengambil sikap masuk dalam kabinet, lalu diikuti oleh Sandiaga beserta barisan dan meninggalkan barisan yang mendukung mati-matian saat 2019 waktu itu. Disitulah letak kebencian yang mendasar. Jadi mengakar banget di situ. 2019, oh ini apa, dia bertarung dengan berbagai macam saat di debat, ini wilayah daerah perbatasan kita begana begini, harus kedaulatan dan sebagainya, pukul meja lah dan sebagainya. Terus kok tiba-tiba hanya dengan sepiring nasi goreng buatan Ibu Megawati dia langsung tunduk kan, seperti itu. Doa apa ini yang dibaca kan, itu jadi pertanyaan. Iya, jadi gitu. Dan Anies belum ada dalam tanda dosa terhadap masyarakat Aceh ya. Anies tidak punya dosa atau secara umum kami melihat bahwa Pak Anies ini bukanlah sosok yang suka mengumbar janji atau suka Ketika dua calon ini bertarung saat itu sesuai dengan bahasa-bahasa umum yang disampaikan oleh politisi lainnya. Ya, Pak Anies datang dengan modal sederhana, tidak datang dengan menjanjikan banyak hal, hanya memperkuat apa yang harus diperkuat. Dan kemudian karena sifat Pak Anies juga seorang intelektual, seorang agamis, beliau memahami cara untuk menjadi seorang imam, menghafal ayat Al-Quran dan sebagainya, lebih kepada trust keagamaan. Jadi disitulah masyarakat Aceh lebih dekat. Jadi bukan bermaksud kita merendahkan calon lain, artinya seperti itu. Jadi dari 3 paslon kemarin, 2 calon yang lain itu Ya, itulah tadi penjelasan dari Bung Eko Saputra ya. Nah, Eko Saputra ini adalah pengurus pusat dari gerakan yang bernama Gerakan Pemuda Islam yang berlokasi di Aceh. Nah, beliau ini menceritakan kronologi bagaimana bisa partai sebesar PDIP ini tidak dilirik sama sekali oleh mayoritas masyarakat Aceh. Dan ternyata seperti yang dijelaskan oleh Bung Eko Saputra tadi, itu karena memang ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri memiliki semacam dosa politik ya. Ada sejarah yang kelam di sana, di mana pada saat pemerintahan beliau itu ada tekanan yang begitu besar, di mana ada gerakan ada operasi darurat militer di Aceh ya. Dan tentu saja hal ini tidak disukai atau sangat membekas pada masyarakat Aceh. Nah, hal inilah yang membuat siapapun yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak akan pernah diterima oleh masyarakat Aceh pada kebanyakan. Karena seperti yang kita tahu penjelasan dari Eko Saputra tadi, sebenarnya ada beberapa senior atau kombatan Aceh itu yang sudah menyatakan dukungan untuk Jokowi, tapi ternyata tidak didengar atau tidak diacuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi inilah yang membuat kenapa Prabowo bisa menang di 2014 dan 2019 di Aceh, tetapi tidak di tahun 2024. Karena memang seperti yang kita tahu, pada tahun 2024 ini Prabowo itu disokong oleh diusung atau didukung lah secara secara maksimal oleh Joko Widodo, dan hal inilah yang tidak disukai oleh masyarakat Aceh, sehingga pada akhirnya Anies Baswedanlah yang bisa mendapatkan suara mayoritas di sana. Nah, itulah sekilas pelajaran sejarah kita ya, bagaimana tentang pola pikir dari masyarakat Aceh dalam menentukan hak politiknya. Nah, silakan bagi teman-teman semua ada yang ingin disampaikan, dituliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.